Kabupaten Nganjuk merupakan sebuah kabupaten yang memiliki luas lebih dari 1.200 km persegi, di mana kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro di bagian utara, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri di bagian timur, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Kediri di bagian selatan, dan Kabupaten Madiun di bagian barat. Ini adalah untuk pertama kalinya saya berada di kota Nganjuk, Jawa Timur, dan untuk pertama kalinya juga naik kereta api dari stasiun Kertosono ini, dan juga untuk pertama kalinya saya akan mencoba naik kereta api Sri Tanjung yang memiliki relasi dari stasiun Lempuyangan yang berada di Yogyakarta menuju ke stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa, yaitu stasiun Ketapang yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang di kota Nganjuk, tepatnya di ini ruang tunggu stasiun Kertosono yang berada di Kabupaten Nganjuk. Jadi pada hari ini saya akan mencoba mengunjungi salah satu stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa, yaitu stasiun Ketapang yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Ini keretanya sendiri saya akan naik kereta api Sri Tanjung yang keberangkatannya itu dari stasiun Lempuyangan jam 7 pagi, dan kemungkinan besar sampai di stasiun Ketapang itu pada pukul jam 8 malaman sebagai nomor KA 288. Tapi saya naiknya kali ini dari stasiun Kertosono saja yang berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk harganya sendiri itu berapa sih? 88 ya. Harganya itu 88.000 dari stasiun Kertosono ini. Karena kereta api Sri Tanjung itu kereta api yang ber-PSO, di mana sebagian dari harga tiket penumpangnya itu dibantu oleh pemerintah. Lagi-lagi nggak sendirian, ini ada teman saya. Mau kemana, Mas? Ke laut. Oh, mau ke laut katanya dia. Yaudah, gimana keseruannya, ikuti terus yuk perjalanan saya. Maaf Pak, pakai tangan kiri. Oke, makasih Pak. Toilet mana, toilet? Jalur 1 kereta api Ranggajati relasi Jember menuju ke Cirebon, keberangkatan dari Jember jam berapa ya? Jam 5 kayaknya deh. Berarti nyampe Cirebon udah malam. Masuk di jalur 1.
busnya pakai CC 2018909 Depo Induk Madiun, yang akan membawa kita menuju ke stasiun akhirnya, itu stasiun Ketapang Banyuwangi. Duduk di ekonomi 7 nomor 3C dan 3D. 3E dan 3D. Dalam satu hari, kereta api Sri Tanjung hanya ada satu kali keberangkatan saja dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta maupun dari stasiun Ketapang yang ada di Banyuwangi. Untuk keberangkatannya dari stasiun Lempuyangan ada di jam 7 pagi, sedangkan dari stasiun Ketapang ada di jam 7 pagi juga, dengan durasi perjalanan itu sekitar 13 jaman jika full trip, dengan menempuh jarak lebih dari 600 km. Sedangkan untuk kelasnya sendiri, kereta api Sri Tanjung hanya membawa kelas ekonomi AC saja. Oke, jadi saya ada di toilet kereta api Sri Tanjung yang saya naiki di ekonomi 7. Yang pertama, WC-nya WC jongkok. Oh, nyala, kirain nggak nyala, dipencet berkali-kali soalnya nggak nyala, coy. Lalu air pancurannya nyala, ada air sabunnya juga. Ini ada sabunnya, ada tisu, ada tong sampah juga, ada pewangi ruangan, ada gantungan, dan yang paling penting ada kaca nih. Tuh, ada kaca, sip, mantap. Tiba di stasiun Sepanjang yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sini kereta api Sri Tanjung akan menunggu di silang, tapi saya kurang tahu akan disilang dengan apa, atau mungkin disusul, saya juga kurang tahu. Nanti lihat aja. Bisa dilihat stasiun Sepanjang sedang dilakukan renovasi. Saya dulu pernah sekali ke sini di stasiun Sepanjang, hampir setahun yang lalu pokoknya, naik kereta di sini, naik kereta api lokal. Di sini di stasiun Sepanjang, kereta api Sri Tanjung menunggu hampir 10-12 menitan untuk menunggu disusul atau disilangnya. Nanti kita lihat aja. Ini adalah fasilitas yang ada di kereta api Sri Tanjung ekonomi 7. Yang pertama, ada colokan HP ya, buat charger HP. Lalu di atasnya ada buat tempat air. Di bawah ada plastik untuk sampah. Di atas ada bagasi juga buat nyimpen barang. Lalu pakai ring biar gak kepanasan. Terus satu lagi Mas Paris yang kelelahan.
Oh iya, ada yang baru nih di stasiun Surabaya Gubeng, yaitu terdapat pintu keluar baru yang berada di Jalan Gubeng Masjid. Bedanya kalau pintu keluar stasiun Gubeng yang baru dikhususkan untuk para penumpang yang akan naik kereta api kelas bisnis dan eksekutif, sedangkan untuk pintu keluar yang lama dikhususkan untuk para penumpang yang akan naik kereta api lokal dan kelas ekonomi. Sebetulnya sudah dari beberapa bulan yang lalu ya, tetapi saya baru tahu nih, soalnya sudah lama juga tidak melewati stasiun Surabaya Gubeng ini. Tiba di stasiun Surabaya Kota di sini, tibanya jam 12:51, berhenti di Surabaya Kota sekitar 30 menit untuk melakukan proses pemutusan lokomotif yang tadinya berada di ekonomi 1 nanti akan berada di ini nih, belakang ekonomi 7, belakang kereta rangkaian parcel. 30 menit di Surabaya Kota bisa dimaksimalin untuk salat zuhur, makan siang dan segala macam. Jadi stasiun Surabaya Kota itu unik nih teman-teman. Stasiunnya berada di bawah sebuah mall yang berada di kota Surabaya. Tersedia kantin atau rumah makan di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi kalau teman-teman ingin makan ya, lapar ya, dan tidak membawa makanan, bisa nih melakukan pengisian pondasi dulu. Pondasi di perut. Mbak, boleh Mbak, maaf. Bungkus? Dibungkus aja. Bali bumbu merah telur bulat. Iya. Bali telur. Telur Bali. Ayam? Ya ayam. Maaf Pak. Oke, makasih Mbak. Oh ya, maaf. Oke, makasih. Jadi nanti kami yang duduknya menghadap ke depan. Jadi setelah dari Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi, kami akan duduknya mundur. Beli makan 9.000 di sebuah warung makan, worth it lah. Soalnya belum kena nasi dari pagi. Akan dilangsir dengan juru langsir ya. Lokomotif dari Sasero 018906 MN yang nantinya akan berada di belakang kereta api parcel yang warna hijau ya, tepatnya di belakang ekonomi 7 kereta api Sri Tanjung. Kelas makannya itu membawa M106030 KTG atau ketapang, berarti bawa kereta restorasi dengan kelas eksekutif luar biasa. Sedangkan untuk ekonomi 7 yang saya naiki itu memakai K3000941 KTG atau ketapang. KTG itu mengartikan kelas ekonomi, kosong tanpa penggerak atau mesti ditarik, 09 tahun pembuatannya 2009 dan di nomor urut ke-41 pada tahun 2009. Oke, ini kereta api Sri Tanjung yang keberangkatan dari Ketapang menuju Lempuyangan. Keberangkatan dari Ketapang itu jam 7 pagi, tiba di Surabaya Kota.
keburu itu dah kita naik kapal. Di kapalnya. Lihat sangat sih, Pak. Di kapal ya. Kereta api Jayabaya dari Malang, tujuan akhir stasiun Pasar Senen, melintas langsung di stasiun Wonokromo. Bawa 2 kelas, ekonomi dan eksekutif. Di kelas eksekutif tuh Jayabaya tuh 530 gitu, saya lupa Jayabaya. Sedangkan ekonominya itu sekitar 300-an. Untuk stasiun yang menjadi pemberhentian kereta api Sri Tanjung sendiri, yaitu kereta api ini start dari stasiun Lempuyangan yang berada di Yogyakarta, lalu berhenti lagi di stasiun Klaten, di stasiun Purwosari, di stasiun Sragen, di stasiun Walikukun, stasiun Ngawi, stasiun Magetan, stasiun Madiun, stasiun Caruban, stasiun Nganjuk, stasiun Kertosono, stasiun Jombang, stasiun Mojokerto, stasiun Sepanjang, stasiun Wonokromo, stasiun Surabaya Gubeng, stasiun Surabaya Kota. Nah, di stasiun Surabaya Kota, di sini kereta api Sri Tanjung akan melakukan rotasi lokomotif yang tadinya berada di belakang ekonomi 1 akan pindah ke belakang ekonomi 7 seperti yang ada di video tadi ya. Lalu kereta api ini melanjutkan perjalanannya menuju ke Surabaya Gubeng kembali, stasiun Wonokromo, stasiun Sidoarjo, stasiun Bangil, stasiun Pasuruan, stasiun Probolinggo, stasiun Tanggul, stasiun Rambi Puji, stasiun Jember, stasiun Kalisat, stasiun Kalibaru, stasiun Kalisetaila, stasiun Temuguru, stasiun Rogo Jampi, stasiun Banyuwangi Kota, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Ketapang yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin dikarenakan pemberhentiannya yang cukup banyak, kereta api Sri Tanjung sendiri jadinya ya memakan waktu perjalanan yang cukup panjang juga. Tiba di stasiun Probolinggo di sini jam 16.34, cepat 2 menit. Harusnya di Probolinggo itu tibanya jam 16 lewat 56 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 15.42. Berhenti normalnya di sini 4 menit. Pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Masih ada sekitar 4,5 jam lagi menuju stasiun terminusnya dari kereta api Sri Tanjung ini. Jadi masih cukup lama. Banyak sekali yang turun di stasiun Probolinggo ini. Hati-hati di jalur 1 dari arah timur akan segera masuk kereta api Wijaya Kusuma dengan tujuan akhir stasiun Selatan. Para hati-hati. Wijaya Kusuma relasi Jember Cilacap.
Wijaya Kusuma Train will switch into Kita masuk dari platform jalur number 1 1. dari Please be arah careful at timur. platform number 1. Thank you. Kalau koordinasi dari Wijaya Kusama menggunakan C006 1354 DP Dukuh Pinang. Di stasiun Probolinggo ini melakukan pengisian air ya untuk di toiletnya. Bisa dilihat di ujung sedang melakukan pengisian air untuk toiletnya. Mantap. Tiba di stasiun Tanggul jam 16.43. Harusnya di stasiun Tanggul tuh tibanya jam 16.46 dan berangkat lagi jam 16:49. Sesaat lagi kereta api Sri Tanjung melakukan berhenti di stasiun Jombang. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, tiba di stasiun Jember jam 17:22, cepat 2 menit. Harusnya di stasiun Jember itu kereta api Sri Tanjung tiba itu jam 17:24 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 17:32. Kalau nggak salah di sini berhenti 8 menit untuk pergantian masinis. Para kru yang bertugas juga kondektur juga diganti di sini. Tiba di stasiun Kalibaru jam jam berapa tadi nyampainya? Nanti di stasiun Kalibaru berangkat lagi jam 18:47.
di stasiun Temuguru jam 19:23. Nah, di sini berhentinya nggak lama, sekitar 2-3 menitan. Setelah Temuguru apa ya? Lupa saya. Tiba di stasiun Banyuwangi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banyuwangi, kami persilakan mempersiapkan diri, periksa dan berkenalan kepada bawaan Anda. Jangan sampai Anda yang tertinggal. Oke, kereta api Sri Tanjung sudah meninggalkan stasiun apa sih, Banyuwangi Kota ya? Banyuwangi Kota, berarti habis ini mau kemana? Lanjut kemana, Mas? Ngemper, oke. Karena habis ini lanjut ngemper dan waktunya mepet, saya penutupannya di sini ya, di dalam kereta api Sri Tanjung. Nah, setelah stasiun ini adalah stasiun terminusnya, itu stasiun Ketapang yang berada di Kabupaten Banyuwangi dan menjadi stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video saya dari awal, dari naik kereta api Sri Tanjung dari stasiun Kertosono lalu menuju ke Surabaya Kota untuk melakukan lokomotif diputer yang tadinya di depan jadi ke belakang, dan sekarang sampai di stasiun Ketapang. Kalau gitu saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas ya. Oke. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Gak mau tuh. Apa